Pernahkah kamu melewati perjalanan dari Yogyakarta ke Solo? Di tengah-tengah rute itu, terselip sebuah kabupaten kecil yang penuh kejutan. Selamat datang di Klaten, daerah dengan pesona budaya, wisata, dan kuliner yang tak kalah memikat. Kita mulai dari seni lokal payung lukis Juiring. Kerajinan payung ini berasal dari Kecamatan Juiring, terutama di Dukuh Gumantar, Desa Tanjung. Payungnya biasanya terbuat dari kertas atau kain tradisional, dihias dengan lukisan motif khas dan memiliki nilai estetika tinggi. Pada tahun 2022, payung Juiring resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagai bentuk pengakuan akan nilai budaya dan seni lokalnya. Selanjutnya terdapat lurik Klaten, kain tenun tradisional dengan motif garis sederhana namun syarat makna. Meski tampak polos, motif-motif lurik diwarnai filosofi tentang kesederhanaan, ketekunan, dan harmoni hidup. Proses pembuatan lurik masih mengandalkan alat tenun tradisional atau tidak menggunakan mesin, sehingga memerlukan ketelitian tinggi. Dahulu, lurik digunakan dalam upacara adat dan ritual, tapi saat ini telah berevolusi menjadi produk fashion modern yang punya nilai ekonomi tinggi dan bisa menyapa pasar lebih luas. Beranjak ke sisi sejarah, kita menuju Candi Plaosan yang berada di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten. Candi ini menarik karena merupakan perpaduan arsitektur Buddha dan Hindu dalam satu kompleks, menjadi simbol toleransi antar umat beragama sejak masa lampau. Candi Plaosan juga menjadi bagian dari panorama wisata candi yang meliputi Candi Prambanan dan kompleks lainnya di wilayah ini. Bagi pengunjung yang tertarik arkeologi, religi, dan estetika arsitektur kuno, Plaosan menjadi destinasi wajib yang kalian kunjungi. Selain itu, Klaten dikenal sebagai kawasan kaya mata air. Banyak sekali umbul atau mata air alami di daerah ini. Salah satu yang paling dikenal adalah Umbul Ponggok di Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo. Umbul Ponggok memiliki dasar kolam yang alami seperti pasir dan bebatuan, tidak berupa keramik, serta dihuni ribuan ikan air tawar, menciptakan pemandangan bawah air yang mempesona. Kolam ini memiliki kedalaman berkisar 1,5 hingga 2,6 meter. Bahkan, di bagian tertentu bisa mencapai 3 meter. Di Umbul Ponggok, pengunjung bisa menikmati berenang bersama ikan, snorkeling, diving, foto underwater menggunakan properti, underwater walker, dan banyak hal menarik lainnya. Pengembangan wisata Umbul Ponggok menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Desa Ponggok. Kemudian kita beralih ke Rowo Jombor, waduk yang diubah menjadi destinasi wisata air dan kuliner. Di sana, pengunjung bisa naik perahu tradisional atau speedboat untuk mengelilingi waduk, menikmati suasana alam sekitar. Daya tarik khasnya adalah kuliner apung, warung makan di atas rakit air yang menyajikan ikan bakar, lele, gurame, dan makanan air tawar lainnya. Terdapat pula jogging track di sepanjang 2,6 km mengelilingi waduk. Rowo Jombor adalah tempat terbaik untuk bersantai, menikmati alam, dan menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman. Masuk ke kuliner legendaris, Klaten memiliki sop ayam Pak Min. Usaha ini dirintis sejak tahun 1960-an oleh Tugi Min dan istrinya Wagiem dengan resep turun-temurun yang sangat khas. Keistimewaan sop ayam ini ada pada kuah kaldu ayam kampung yang kental dan gurih, serta rasa yang tetap konsisten selama puluhan tahun. Sop ayam ini sudah memiliki banyak penggemar dan bahkan cabang di luar Klaten dan sudah menjadi ikon kuliner wajib ketika mengunjungi kota Klaten. Selanjutnya,
ada soto garing. Berbeda dengan soto biasanya, soto garing Klaten disajikan tanpa kuah. Potongan daging sapi digoreng kering dan renyah. Kemudian disajikan bersama sayuran segar seperti kol, toge, dan seledri, dan juga taburan bawang goreng di atasnya. Tekstur garing ini jadi daya tarik utama perpaduan rasa gurih dan kerenyahan yang sangat khas. Soto garing menjadi salah satu variasi kuliner lokal yang cukup dikenal dan sering dicari oleh warga maupun wisatawan. Kita tutup dengan tradisi yang manis, yaitu apem Jatinom atau apem Yakouyi. Kue tradisional ini dibuat dari tepung beras, santan, gula, dan proses fermentasi, menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis yang legit. Makna filosofisnya kuat, yaitu sebagai simbol pembersihan diri, permohonan maaf, dan kebersamaan masyarakat. Tradisi sebar apem ini dilaksanakan setiap tahun dan selalu menarik ribuan orang untuk berpartisipasi, menciptakan suasana kebersamaan dan rasa syukur dalam masyarakat Klaten. Inilah wajah Klaten yang sebenarnya, bukan sekedar daerah persinggahan antara Jogja dan Solo, tetapi tempat dengan warisan budaya, keindahan alam, dan kuliner khas yang punya cerita mendalam. Setiap ikon yang kita bahas memiliki nilai historis dan daya pikat tersendiri. Jadi, jika kamu melewati Klaten, jangan hanya melintas, berhenti sejenak dan rasakan sendiri keindahan kota Klaten.